Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran Aja Aziz dari kelas 1A dengan 3 digit NIM terakhir 051. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan seksual dan kognitif pada remaja. Pengertian masa remaja. Masa remaja atau yang dalam bahasa Inggris disebut adolescence merupakan salah satu tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosial. Masa remaja menjadi tahap penting dalam pencarian identitas diri, termasuk identitas seksual. Seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir abstrak, remaja mulai mempertanyakan dan mengevaluasi nilai-nilai, norma-norma, serta orientasi seksual yang mereka anut. Perkembangan seksual. 1. Aktivasi sistem hormonal. Pubertas dimulai ketika otak mengaktifkan sistem hormonal tubuh. Hipotalamus mengirim sinyal ke kelenjar pituitari, lalu kelenjar ini merangsang testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan untuk memproduksi hormon seks. Peningkatan hormon testosteron dan estrogen inilah yang memicu perubahan fisik, kematangan organ reproduksi, dan perubahan emosi pada remaja. Kedua yaitu perkembangan seksual primer. Jadi perkembangan primer adalah sebuah perubahan yang langsung berkaitan dengan organ reproduksi dan kemampuan untuk bereproduksi. Contohnya pada laki-laki terjadi pembesaran testis dan penis serta mulai diproduksinya sperma. Pada perempuan terjadi pematangan ovarium, pembesaran rahim, dan menstruasi pertama. Yang ketiga itu perkembangan seksual sekunder. Perubahan fisik yang tidak langsung berkaitan dengan reproduksi tetap menandai kematangan seksual. Misalnya perubahan suara dan tumbuhnya rambut pada wajah laki-laki, serta perkembangan payudara dan pelebaran pinggul pada perempuan. 4. Perbedaan waktu kematangan. Perbedaan waktu kematangan adalah perbedaan kapan remaja mengalami pubertas dibandingkan teman sebayanya. Remaja yang lebih awal atau yang lebih lambat dapat mengalami dampak kepercayaan diri dan penyesuaian sosial. Jadi bukan hanya perubahan fisiknya yang penting, tetapi juga waktu terjadinya perubahan tersebut. Lalu aspek perkembangan seksual remaja. Poin pertama yaitu peningkatan kesadaran diri, self consciousness. Pertama, remaja mengalami peningkatan kesadaran diri atau self consciousness yang sangat tinggi. Mereka menjadi lebih aware terhadap penampilan dan bagaimana mereka dipandang oleh orang lain. Perasaan mudah malu dan minder menjadi hal yang umum dirasakan. Kemudian perubahan citra tubuh, body image. Terjadi perubahan citra tubuh atau body image. Remaja mulai memperhatikan dan membandingkan tubuh mereka dengan teman-teman sebaya maupun standar beauty yang ada di media sosial. Hal ini dapat menimbulkan kepuasan maupun ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri. Kemudian itu selanjutnya eksplorasi identitas seksual. Ketiga, remaja mulai mengeksplorasi identitas seksual mereka. Mereka mempertanyakan dan mencari tahu siapa diri mereka dalam hal orientasi dan preferensi seksual. Proses ini merupakan bagian normal dari pencarian identitas remaja. Kemudian itu ketidakseimbangan kematangan biologis dan psikologis. Terjadi ketidakseimbangan antara kematangan biologis dan psikologis. Remaja mungkin secara fisik sudah matang, tapi secara emosional dan mental masih dalam tahap pengembangan. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan dan konflik internal. Yang kemudian itu perkembangan kognitif tahap operasional formal. Berpikir abstrak. Remaja mulai memikirkan kemampuan berpikir abstrak. Mereka tidak hanya berpikir tentang hal-hal konkret, tapi sudah mampu memahami konsep simbolis, ide-ide abstrak, dan kemampuan yang belum tentu terjadi dalam kenyataan. Dan itu penalaran hipotesis deduktif. Remaja mengembangkan penalaran hipotesis deduktif. Mereka mampu membuat asumsi atau hipotesis, kemudian menguji kebenarannya secara sistematis. Remaja mulai berpikir dengan logika jika sama dengan maka dan mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan. Kemudian perkembangan kognitif tahap operasional formal. Pemikiran sistematis berkembang dengan baik pada remaja. Mereka mampu mengorganisir informasi secara terstruktur, melihat hubungan kausal antara berbagai fenomena, dan memecahkan masalah secara bertahap dan terencana. Remaja tidak lagi berpikir secara trial and error, tetapi sudah mampu berpikir secara logis dan terstruktur. Yang kemudian itu konsep
modal moral dan ideologi. Remaja mulai memahami konsep moral dan ideologi yang lebih kompleks. Mereka tidak hanya mengikuti aturan, tapi sudah mulai mempertanyakan dan mengevaluasi nilai-nilai secara kritis serta memiliki keyakinan pribadi. Nah, kemudian perkembangan metakognisi atau kemampuan reflektif. Kemampuan reflektif pada remaja yang dimana mereka sudah mampu menganalisis dan mengevaluasi cara mereka dalam memproses informasi serta menyampaikan berbagai permasalahan. Remaja mulai mengenali metode belajar mana yang sesuai dan efektif bagi diri mereka masing-masing. Kemudian itu perasaan dipantau. Yang lazim terjadi pada fase ini adalah kondisi yang dikenal dengan imaginary audience. Remaja merasa seolah-olah setiap langkah dan perkataan mereka selalu menjadi sorotan orang di sekitar. Peredaran berlebihan ini jadikan mereka sangat memperhatikan citra dan kerap merasa tidak percaya diri. Kemudian keyakinan khas, muncul personal fable, yaitu keyakinan bahwa diri sendiri unik dan berbeda dari orang lain. Remaja merasa tidak ada yang memahami mereka dan percaya diri dan kebal terhadap resiko. Kemudian efek pada keputusan. Kondisi tersebut mengakibatkan mempengaruhi pengambilan keputusan remaja. Imaginary audience membuat mereka terlalu memperhatikan pendapat orang lain, sementara personal fable membuat mereka mengabaikan saran orang dewasa. Akibatnya, keputusan remaja cenderung impulsif dan kurang matang. Kemudian kesimpulan terakhir, perkembangan remaja merupakan fase yang kompleks dan multidimensional. Dari berbagai aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan seksual remaja ditandai oleh pubertas sebagai titik awal perubahan fisik dan eksplorasi identitas seksual. Perkembangan kognitif remaja ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak dan metakognisi. Ketidakseimbangan perkembangan otak antara sistem limbik yang matang lebih cepat dan korteks prefrontal yang masih berkembang menjelaskan perilaku resiko pada remaja. Secara keseluruhan, perkembangan remaja bersifat multidimensional yang dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan sosial secara bersamaan. Dan cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.